Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YSPD Channel dimanapun berada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dalam berbagai masalah, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ada yang seru nih. Guru Gembul tantang balik Habib Hanif. Nah, tantangan balik dari Guru Gembul kepada Habib Hanif terkait masalah debat nasab ya ini. Jadi kemarin Habib Hanif ini bikin video lalu menanggapi apa yang disampaikan Guru Gembul di Robitoh Alawiyah. Dan sekarang Guru Gembul tantang balik Habib Hanif ya. Oke, bagaimana videonya? Langsung saja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Video dari Pak Habib Alatos, Pak Habib Hanif Alatos yang memframing saya gitu dengan, jadi kan saya itu komitmen kalau misalkan saya diskusi itu saya nggak akan framing, nggak akan bahas individu, nggak akan bahas figur tertentu, tapi fokus pada perbuatannya gitu kan. Tapi itu mungkin memang kurang populer di kalangan masyarakat kita gitu. Jadi Habib-Habib yang kemarin yang mengomentari saya, Pak Habib Bahar gitu ya, itu fokus pada pribadi gitu ya. Kemudian Pak Habib Hanif Alatos juga fokus pada pribadi, tapi pribadi saya gitu, ngebahas saya liberal dan sebagainya gitu. Nah ini kan kecewa gitu, tapi gak apa-apa lah, itu hak mereka, sama seperti saya sering buat video tentang mereka juga boleh bikin video tentang saya. Cuman di situ bukan soal gagasan, bukan soal ide, tapi soal pribadi, ada framing di situ. Makanya saya minta, ya udah Pak Habib Hanif Alatos, saya minta diskusi sama Baraya ini, mau nggak? Kan janjinya, ini janjinya ya, kalau saya diundang tanggal 8 dan saya hadir, maka saya boleh mengundang balik gitu kan. Dan saya sudah menyiapkan 2 kali gitu. Untuk, nggak apa-apa saya datang ke sana lagi juga nggak apa-apa. Nah, tapi ternyata Pak Habib Hanif Alatosnya sibuk, tidak mau. Bahkan saya juga sudah kirim di kolom komentar beliau itu, ayo kita diskusi, tapi tidak mau ternyata ya. Ya karena apa? Karena katanya sibuk dalam waktu dekat ini, apalagi mau keluar negeri gitu. Nah ini yang mengecewakan saya, karena ya seperti tadi saya katakan, saya diundang itu udah ada tanggalnya, tanggal 8 gitu. Ya sudah saya datang, tapi dengan catatan nanti saya akan datang berkunjung, atau misalkan saya mengundang diskusi gitu. Dan saya tidak mematok tanggalnya berapa, bebas aja, sebisanya aja pada waktu itu, kalau bisa ya ini. Tapi langsung dijawab bahwa sekarang tidak ada waktu gitu. Jadi ya saya kecewa. Kan jadi gini Baraya, pengusaha itu asetnya adalah kepercayaan publik. Politikus itu asetnya adalah kepercayaan publik. Agamawan itu asetnya apa? Juga kepercayaan publik. Makanya junjungan kita disebutnya Al-Amin, karena memiliki kepercayaan publik. Ya. Tapi baiklah, kita langsung ke konten aja ya. Jadi saya tuh keberatan ketika ada framing dan ad hominem pada saya, serangan ad hominem terhadap saya, yang saya disebut liberal, kemudian materialis, disebut ateis, darwinis, bla bla, yang seperti itulah ya, yang semacam itu. Ketika saya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai atributnya itu tidak bisa diilmiahkan. Sejauh yang saya ketahui justru sebaliknya, kaum muslimin arus utama, mau yang namanya Sunni, mau yang namanya Syiah, mau yang namanya Mu'tazilah, mau yang namanya Sufi, mau yang namanya Wahabi, atau kelompok Sunnah, atau apa segala rupa itu, bersepakat bahwa Allah memang tidak bisa untuk diilmiahkan. Karena apa? Gini Baraya, kalau misalkan mau ya, kita belajar sedikit sama-sama lah. Kalau Baraya tidak bisa menerima definisi ilmiah yang saya ajukan, ya, padahal sebenarnya gampang sih, bisa nanya ke ilmuwan manapun, bebas lah, gratis. Kalau misalkan banyak di antara Baraya, para Habib itu yang mengatakan jangan suka belajar sama kelompok itu, sama kelompok itu. Nah kalau saya sebaliknya, Baraya silahkan aja konfirmasi dan klarifikasi berbagai perkataan saya itu di dunia luar, silahkan gitu ya. Nah definisi ilmiah, kalau Baraya tidak suka dengan apa yang saya ajukan, maka setidaknya saya ingin sampaikan bahwa ilmiah itu melibatkan satu, pembuktian indrawi, kemudian penelitian dan observasi, kemudian pengujian yang bisa diterapkan berulang-ulang, kemudian pernyataan dan klaim dari otoritas akademik, kemudian hipotesis yang didasarkan pada pertanyaan, dan penggunaan rasio yang benar.
Nah, itu silahkan dibulak-balik, dikocok-kocok. Pokoknya karakteristik dari metodologi penelitian ilmiah itu atau klaim ilmiah itu adalah seperti itu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah entitas yang kita pahami sebagai yang maha ideal dan maha mutlak, dengan segala hal yang tidak terjangkau alias transenden. Nah, karena itu maka tidak mungkin sesuatu yang ideal dan transenden itu bisa kita capai dengan metodologi ilmiah yang tadi itu. Nah, itulah sahabat tentang tantangan balik dari Guru Gembul kepada Habib Hanif. Ya, itu saja videonya. Semoga permasalahan masalah nasab ini segera cepat selesai dan kita sesama umat Islam bisa bersatu, bisa menjaga ukhuwah dan tidak boleh diadu domba ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.